banyak banget bonekanya. Iya ya, lucu-lucu nih. BTW kan kata kita mau ke pabrik. Kok malah ke toko boneka sih? Ini tuh bukan toko boneka. Itu namanya showroom. Jadi boneka-boneka yang udah mereka buat tuh ditaruh sini kayak ya boneka kayak achievement gitu lah, kayak trofi-trofi gitu lah. Oh, begitu. Ih, lucu-lucu banget dah bonekanya. Kira-kira nanti dikasih nggak ya kita boneka? Lucu ah. Adiat, Ya apaan sih, tunggu aja. itu tuh udah ada orangnya. Kerja dulu deh, kerja. Oh, iya. Halo Kak. Halo. Aku Adiat. Kalau nama kakak siapa nanti kalau aku panggil pas ngeliput? Oke, nama aku Lulu yang akan nemenin kamu untuk keliling di sini ya. Oke, siap. Ayo, langsung. Ya udah, kita mulai liputannya dulu. Standby ya. 3, 2, 1, action. Halo good people, sekarang aku udah ada di pabrik boneka Sunindo. Dan aku sekarang sudah bersama Kak. Halo Lulu, hai. Oh iya Kak, aku boleh nggak nanya satu pertanyaan? Pabrik ini tuh udah berdiri sejak kapan sih Kak? Sejak tahun 1991. Jadi udah berdiri selama 31 tahun. Wih, tua banget ya. Iya dong. Kamu udah lahir belum? Belum, kalau aku sih lahirnya 2011. Wah, lama banget dong. Iya, beda jauh. Kalau gitu aku mau lihat deh Kak, langsung aja kita ke pabriknya. Oke, let's go. Yuk, kita lanjut lihat di dalam. Wih, banyak juga ya pekerjanya. Nah, kita lihat yuk gudangnya. Nah, Adiat, ini itu adalah tempat material di mana ini adalah awal pembuatan dari boneka. Kak, ini tuh dapat materialnya dari mana sih kalau boleh tahu? Material ini tuh kita dapat ada yang dari luar negeri, ada yang dari dalam negeri, gitu. Adiat. Ini tuh karpet gitu ya? Bukan, memang mirip ya karena kan digulung-gulung gini, tapi ini beda ya. Jadi ini itu khusus untuk pembuatan boneka-boneka ya bahannya, bukan buat karpet gitu. Halus tahu, beda kan sama karpet? Iya, lebih halus sih. Lebih halus kan? Nah, terus kalau udah tahu material yang harus dipakai, selanjutnya tuh kita harus ngapain? Kita akan ke tahap selanjutnya nih. Tahap selanjutnya itu apa Kak? Kita ke dulu yuk. Oke. Good people, tahu nggak sih? Boneka itu berasal dari istilah Portugis boneca. Dan setiap tanggal 4 Agustus memperingati Hari Boneka Sedunia. Ternyata boneka merupakan mainan tertua di dunia loh. Boneka sudah ada semenjak 2000 tahun sebelum Masehi dan berbahan dasar kayu. Ini dibuktikan dengan penemuan para arkeolog di makam Mesir kuno berupa kayu pipi yang dipahat menyerupai badan wanita. Selain ditemukan di makam Mesir kuno, ternyata masih banyak lagi boneka peninggalan prasejarah yang berhasil ditemukan. Mereka terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Boneka dari Yunani biasanya terbuat dari kayu dan tanah liat, sedangkan masyarakat Romawi membuat boneka dari kain perca. Dan yang mengejutkan lagi, ternyata boneka awalnya bukan berfungsi sebagai mainan, melainkan sebagai media ritual kepercayaan di berbagai negara. Mulai dari upacara persembahan, pernikahan, dan upacara adat lainnya. Lalu dimulai sejak abad ke-15 Masehi, boneka berkembang sebagai mainan anak-anak. Dan seiring perkembangan zaman, ragam boneka tercipta berbagai macam bentuk. Seperti manusia, hewan, buah-buahan, dan masih banyak lagi. Kini, boneka digunakan sebagai media belajar. Keren banget ya good people? Kira-kira proses selanjutnya ngapain ya? Ini dia nih proses memotong menggunakan laser. Nah, Adiat, tadi kan kita udah lihat nih materialnya tuh apa aja. Sekarang kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu cutting. Pemotongan dari material-material tadi tuh yang udah kita lihat. Nah, ini dia nih, salah satu cutting ya, yaitu menggunakan laser. Jadi ini menggunakan pemotongan-pemotongan yang modern nih. Nah, sekarang Adiat masuk ke proses menjahit. Kira-kira susah nggak ya jahit bonekanya? Wah Kak, ini lagi pada kerja semua ya Kak? Iya nih, kita ada di bagian penjahitan atau sewing. Kak, tapi kok ini kebanyakan cewek semua sih yang ngejahit? Enggak dong, kita ada karyawan laki-laki nih, kayak gini nih. Aku boleh tanya-tanya nggak Kak? Boleh, silahkan. Oh Mas, Ya,
Aku mau sedikit tanya-tanya nih Mas. Nama Masnya siapa? Nama saya Saleh. Saleh. Iya. Kalau misalnya mau ngejahit gini tuh ada sekolahnya khusus nggak sih? Belajar dulu gitu mungkin? Ada. Ada. Kursusnya ada. Kenapa? Kalau misalnya sehari begini nih bisa dapet berapa hewan yang dijahit? Ya tergantung ini sih kesulitan dari itemnya ini. Ya ada 300 lebih tuh. Ada yang sampai 300.000? Enggak, 300 piece. Oh, ada yang sampai 300 Ya. piece. Kalau misalnya orang sebanyak gini sehari bisa selesai berapa, Mas? Ya hampir kena 5.000 piece. Good people, reporter cilik Adiat lagi liputan membuat boneka lucu. Tapi kamu tahu nggak sih? Ternyata di dunia ini juga ada boneka yang terkutuk loh. Berikut beberapa boneka terkutuk yang ada di dunia. Yang pertama, ada boneka Mandy. Boneka Mandy dibuat awal pada tahun 1900-an dan pada tahun 1991, boneka ini disumbangkan ke Museum Quesnel di Kolombia oleh pemilik terakhirnya, Miranda. Pasti kalian kenal dengan boneka satu ini kan? Ya, ini adalah boneka Annabelle yang asli. Jauh lebih menggemaskan bukan bila dibanding yang ada di filmnya. Namun di balik tampilannya tersebut ternyata boneka ini dianggap terkutuk karena sering meneror pemiliknya. Hingga akhirnya boneka Annabelle disimpan di Museum Warren Occult dan dikunci di dalam sebuah lemari kecil. Nah, good people, ternyata Robert the Doll merupakan boneka yang paling dikutuk publik karena dipercaya sangat berhantu hingga menyebabkan kecelakaan mobil, patah tulang, kehilangan pekerjaan, perceraian, dan banyak kemalangan lainnya. Saat ini boneka Robert berusia 117 tahun dan diletakkan di Museum Fort East Martello di Key West, Florida, Amerika Serikat. Boneka Ukiku merupakan sebuah boneka menyeramkan yang berada di sebuah kuil di Iwamizawa, Jepang. Ada kisah menarik sekaligus misterius dari boneka yang sudah ada sejak 1 abad yang lalu ini. Melansir dari halaman oddtcentral.com, boneka Ukiku merupakan boneka yang dijuluki sebagai boneka hantu dan begitu ditakuti di Hokkaido. Bagaimana tidak ditakuti? Boneka berbentuk seorang gadis kecil dengan rambut warna hitam dan baju warna merah tersebut seolah hidup. Rambutnya terus tumbuh setiap harinya seperti seorang manusia. Oke Adiat, kan kita udah tahu nih cara penjahitannya seperti apa. Sekarang kita mau ke pemasangan mata. Mau cobain nggak? Ih, mau banget Kak. Itu pasti bagian paling lucu. Bener banget. Yaudah yuk kita ke sana. Yuk. Oke. Nah Adiat, kita bakal masuk ke bagian pasang mata nih. Kita menggunakan mesin venometik, di mana ini pakai tekanan udara. Kamu mau cobain nggak? Ah, boleh Kak. Boleh. Oke deh, ayo. Coba Halo deh. Mbak, mau coba dulu ya? Silahkan. Adiat lagi coba pasang mata bonekanya nih. Ayo, fokus Adiat, fokus. Biar bagus hasilnya. Keren banget Kak. Gimana nih? Keren kan? Keren banget sih. Kita ke tahap selanjutnya ya? Yuk. Oke. Sekarang Adiat mau lanjut ke tahap pengisian bonekanya nih. Yuk. Oke, kita masuk ke ruangan selanjutnya nih. Di sini ada ruangan stuffing. Stuffing lu apa Kak? Ruangan untuk pengisian dari boneka. Biasanya tuh isian boneka emang apa Kak? Isian boneka itu kalau kita pakai fiber gitu. Oke deh, sekarang nih, kamu mau nggak cobain nih untuk stuffing? Wih, mau banget Kak. Halo Ibu. Halo, selamat siang Adi. Siang Bu. Di Aku sini boleh ada nyoba ya? stuffing nggak? Boleh, silakan. Oke, yuk silakan. Ya Kak. Ternyata gampang ya Kak. Gampang dong, bisa kan? Bisa dong. Ini sebenarnya gampang, good people, tapi kalian harus teliti. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama Adit. Kak, yang ini kok udah keisi tapi belum dijahit. Nah, ini belum selesai ya dia. Nanti kita selesaikan di tahap selanjutnya. Oke. Tahap selanjutnya tuh kayak gimana sih Kak? Oke, ikut aku yuk. Oke. Bila biasanya sebuah pulau dihuni oleh manusia, berbeda dengan pulau Monekas yang satu ini, yang dihuni oleh ratusan boneka dan mendapat julukan Island of the Dolls.
Pulau tersebut hanya dihuni boneka-boneka usang yang digantung di setiap ranting pohon yang tersebar di seluruh pulau. Menurut cerita, boneka-boneka tersebut dipungut oleh mantan penjaga pulau bernama Don Julian Santana. Ia mengumpulkannya dari tempat sampah atau yang mengambang di perairan selama beberapa dekade. Bukan tanpa alasan ia melakukan hal tersebut. Konon dirinya sengaja memajang boneka-boneka di seluruh pulau untuk menyenangkan arwah gadis muda yang ia lihat mati mengambang di kanal. Oke Adiat, kan tadi kita udah lihat nih stuffing, ya kan di ruangan stuffing itu kan masih ada yang bolong. Sekarang kita lihat nih, yang bolong-bolong tadi itu kita jahit di sini. Tuh, seperti ini gitu. Kak, ini kalau udah jadi tuh kayak gimana sih bentuknya? Aku penasaran deh. Nanti udah jadi akan ada kita ke bagian finishing. Nah itu dia nih Adiat, awal proses pembuatan boneka dari kita pemilihan material sampai dengan menggunakan mesin metal detector gitu. Di metal detector itu kita tahu nih boneka mana yang reject atau tidak bisa dikirim dulu sama yang sudah bisa dikirim gitu. Nah, itu dia gue tipe proses pembuatan boneka. Ternyata panjang ya pembuatan boneka. Nah, makasih juga ya buat kakak udah nemenin aku. Sama-sama loh, makasih juga ya udah main ke pabrik kita. Ya udah gue tipe. Jangan lupa saksikan liputan aku selanjutnya yang pasti makin seru. Dadah Good People. Adiat, gimana nih liputan ke pabrik bonekanya? Ceritain dong. Liputan hari ini seru. Aku jadi belajar cara boneka tuh dibuat. Ternyata lumayan panjang ya dari awal material masih panjang tuh masih bulat sampai dipotong. Dan bagian paling seru tuh pas bagian stuffing yang isi isi bonekanya pakai fabric itu paling seru sih menurut aku. Oh iya, sama aku baru tahu ternyata di pabrik boneka tuh yang kerja bukan cuma perempuan, ternyata ada juga laki-laki yang kerja. Apalagi ngejahit, kukira cuma perempuan yang ngejahit gitu. Bapak karyawan baru ya? Iya, kenapa? Lain kali kalau jalan itu hati-hati. Lah, kan kamu yang salah, kamu yang nggak lihat. Mazaya.